Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semuanya sehat ya. Saya harap kalian selalu jaga kesehatan, stay safe, dan selalu taati protokol kesehatan. Sehingga semua aman, tidak ada yang terkena corona maupun penyakit yang lain. Sehingga besok ketika awal pembelajaran tatap muka, kita bisa bertemu dengan secara langsung. Saat ini kita melakukan pembelajaran dengan cara daring atau online, atau bisa disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yaitu kita nanti akan belajar mengenai matematika kelas 9. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di kelas 9 ini. Dulu yang kelas 7 pernah diajar, pernah diulang oleh saya, ya ini bisa bertemu kembali. Bagi siswa yang baru mungkin pertama kali, sehingga harus ada perkenalan terlebih dahulu ya. Ini nanti untuk pengajar matematika kelas 9. Nanti ada nih ya. Nah, ini untuk matematika kelas 9A dan kelas 9B, yaitu Pak Danang. Dulu pernah kalian temui di kelas 7, baik 7A, B, C, atau D. Sekarang bisa kembali bertemu. Kemudian ini untuk kelas 9C dan kelas 9D nanti dengan Ustazah Risma. Insya Allah kalian juga sudah kenal ya, pernah diulang atau diajar di kelas 8. Ini di kelas 9 untuk matematika ada 2 guru yang akan mengampu. Baik bagi yang kelas 9A dan kelas 9B akan bertemu dengan saya karena laki-laki ya. Terus kemudian yang kelas 9C dan kelas 9D nanti akan dengan Ustazah Risma. Tapi insya Allah untuk semester ini sama, nanti kita akan join, saling sharing untuk mengajar di kelas 9. Untuk perkenalan ini, insya Allah akan saya ampuh dulu untuk melakukan kontrak belajar. Ya. Seperti kemarin-kemarin di hari Senin dan hari Selasa, insya Allah hampir sama untuk kontrak belajarnya. Tetap seperti kemarin karena masih online. Ya. Lanjut saja, untuk kontrak belajar matematika kelas 9. Ini karena kalian masih sudah di semester akhir atau mungkin di jenjang akhir di SMP, insya Allah 1 tahun lagi kalian akan lulus dari SMP Budi Utomo Surakarta tercinta ini. Jadi besok setelah kalian lulus, setelah menempuh kelas 9 ini kalian akan lulus sehingga nanti akan melanjutkan di SMA ataupun di SMK ya. Nah, untuk kontrak belajar matematika, kalau dulu kita secara tatap muka, insya Allah kalian sudah paham ya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Tapi untuk kontrak belajar secara daring ini akan ada sedikit perbedaan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang sama ya. Untuk yang pertama, untuk pembelajaran daring nanti, kalian wajib tepat waktu untuk melihat video pembelajaran. Ya, harus tepat waktu, nggak boleh direndi-rendi, ditunda-tunda, sehingga nanti bisa menumpuk tugasnya ya. Ini sekolah sudah membuat jadwal pembelajaran sehingga kalian mudah untuk mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Diberi kemudahan, diberi kemurahan bahwa untuk pembelajaran daring ini 1 minggu hanya 1 kali 1 mapel ya. Nah, untuk pembelajaran matematika kelas 9, baik kelas 7, 8, maupun 9, sama semua nanti setiap hari Rabu, pukul 10 sampai jam 11.30 WIB, waktu Indonesia Barat. Bagi yang rumahnya di Kalimantan, atau di Papua, atau di Sulawesi, nanti bisa mengkonfirmasi atau mungkin bisa mengondisikan sendiri ya bahwa waktunya kan berbeda. Kalau di waktu Indonesia Tengah ya sekitar jam 11 nanti sampai jam 12.30. Tapi kalau yang di Papua mungkin bisa saja jam 12 sampai jam nanti 13.30 ya. Jadi disiapkan waktunya sendiri-sendiri, insya Allah sudah paham semua. Ini 2 ini harus bisa dikerjakan sebagai kontrak belajar. Tidak boleh terlambat ya. Kalau dulu kalian di tatap muka kan ada keterlambatan. Mungkin
ada hukumannya. Kalau sekarang ya nanti diawasi oleh orang tua, dihukum oleh orang tua sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti kalian tetap sama, harus menyiapkan buku catatan dan buku tugas, ya. Seperti kemarin, 2 buku. Jadi tidak boleh dicampur. Biar apa? Biar nanti bisa di-pondok-pondok atau dibagi-bagi bahasa Indonesianya. Jadi catatannya sendiri, terus kemudian tugasnya sendiri. Jadi nanti bisa kalian review setelah menggunakan media YouTube ini untuk dilanjutkan kembali di terus pembelajarannya, di catatan ya. Kemudian untuk mengerjakan tugas di buku tugas. Selanjutnya, nanti buku yang disiapkan tadi ada 2, nanti wajib disampul dengan warna merah. Seperti yang sudah-sudah, kalau yang sudah pernah dengan saya mungkin tidak aneh lagi, tidak hal yang baru. Jadi bukunya harus wajib disampul dengan warna merah. Ini tugas sebetulnya, ya, menjadi tugas. Sehingga nanti ada nilai tersendiri, nanti akan masuk ke dalam nilai. Jadi mohon amal solih ditindaklanjuti dengan cepat, kemudian nanti bisa diberikan atau dilihatkan kepada saya. Nah ini 2 ini harus disiapkan sebelum pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya dalam pembelajaran siswa wajib mendengarkan dengan saksama dan bila perlu dicatat di buku. Apabila ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Sehingga nanti tidak ketinggalan. Bisa direview, bisa dibaca kembali, bisa ditulis kembali. Nah, kemudian selanjutnya, setelah menyelesaikan pembelajaran, siswa wajib mengisi presensi yang sudah disiapkan oleh guru sebagai tanda kehadiran. Itu sebagai ya. Nah, nanti akan di-share linknya, insya Allah di setiap deskripsi video. Nanti akan saya share untuk tanda kehadiran sekaligus pengumpulan tugas insya Allah di situ ya. Kalau nanti akan ada. Lalu selanjutnya siswa harus tepat waktu untuk pengumpulan tugas di setiap harinya sesuai kesepakatan atau permintaan guru. Jadi tidak boleh terlambat. Misalkan hari itu juga diupload ya silahkan segera ditindaklanjuti. Apabila nanti menunggu bapaknya pulang ya silahkan. Insya Allah malam masih bisa digunakan untuk penguploadan. Jadi untuk penguploadan tugas diusahakan sama solih pada saat hari itu juga sehingga nanti tidak ketumpuk-tumpuk. Insya Allah nanti setiap minggunya akan di-share untuk dikonfirmasi siapa-siapa saja yang belum absen sehingga nanti bisa terkondisi dengan baik untuk bisa menjadi catatan dan penekanan bagi orang tua maupun wali peserta didik. Kemudian selanjutnya siswa wajib aktif di dalam pembelajaran. Silahkan nanti misalkan ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa WA ke wali kelasnya agar nanti wali kelas bisa menyampaikan kepada gurunya masing-masing. Kemudian selanjutnya siswa wajib menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Nah, ini harus disepakati semua, harus menaati peraturan yang dibuat di dalam kontrak belajar. Ya. Kemudian selanjutnya kontrak belajar yang sudah dibuat dan disepakati oleh siswa wajib ditulis di halaman awal buku tulis, ya, di halaman awal buku catatan. Kemudian dibubuhkan tanda tangan siswa. Kamu beri tanda tangan, di bawahnya kamu beri nama. Ya. Di sampingnya orang tua atau wali. Ya. Diberi tanda tangan orang tua atau wali siswa. Insya Allah di rumah bertemu dengan orang tua sendiri-sendiri. Lalu diberi nama di bawahnya. Di bawah tanda tangan diberi nama. Lalu setelah nanti masuk dimintakan paraf guru mata pelajaran yang bersangkutan saat sudah masuk. Nah, ini. Nanti insya Allah bulan Januari kita masuk bertatap muka, nanti akan saya cek apakah sudah ditulis kontrak belajarnya, lalu dimintakan tanda tangan oleh siswa atau orang tua. Nah ini kontrak belajarnya ya. Jadi itu Mas Soleh bisa diperhatikan, ditaati dengan baik sehingga nanti bisa terlaksana pembelajaran bisa aman, selamat, lancar dan barokah. Ya. Selanjutnya. Untuk materi pembelajaran, untuk materi ini nanti di semester
gasal ini, atau semester ganjil, semester 1 nanti ada 4 bab. Yaitu bab 1, nanti berkaitan dengan pangkat dan bentuk akar, bab 2, persamaan kuadrat, bab 3, fungsi kuadrat, bab 4, transformasi. Nah, sebetulnya bab 1, 2, 3, 4 ini ada beberapa bab yang mungkin dulu di kakak tingkatmu itu belum disampaikan, ya. Seperti persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi. Nah, ini merupakan pemadatan yang dibuat atau dibikin oleh pemerintah yang awalnya materi itu di SMA, nah ini dipadatkan menjadi disampaikan di SMP kelas 9. Itu ini persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi. Insya Allah nanti kita sampaikan dengan betul-betul detail. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di wali kelas sehingga bisa dijelaskan dengan rinci. Ini babnya silakan dicatat dulu. Nah selanjutnya nanti adapun materi daring ya, nanti beda dengan yang tadi karena apa? Ada namanya pengurusan atau di sidik K atau mungkin di peringkas, nah diringkas materinya. Nah yang tadi ada 4 bab, nah ini diringkas ada 3 bab. Yang pertama nanti kalian akan mempelajari mengenai pangkat dan akar. Nah, ini akan kami sampaikan nanti insya Allah di bab 1 ini pertama. Lalu yang kedua nanti persamaan kuadrat. Nah, 2 bab ini akan menjadi prasyarat mengikuti PTS di bulan September nanti. Silahkan nanti difahami, dicermati sehingga PTS insya Allah juga akan dilaksanakan di bulan September nanti bisa lancar ya. Setelah PTS nanti akan ada bab transformasi. Transformasi nanti ada beberapa hal ya. Nanti akan kami sampaikan saat itu. Nah, kemudian setelah transformasi nanti akan ada PAS atau penilaian akhir semester. Ini 3 bab ini akan menjadi prasyarat mengikuti PAS, penilaian akhir semester. Insya Allah kalian sudah paham ya untuk PAS ini berarti 3 bab ini akan kita ulik bersama. Nah, untuk sumber belajar atau mungkin sebagai apa namanya sumber kamu mendapatkan ilmu ya, yang pertama mungkin dari saya sebagai guru, yang kedua nanti dari ini buku matematika SMP kelas 9 semester 1 buku Erlangga seperti ini ya. Jangan lupa insya Allah kalau kalian sudah pernah daftar ulang di tanggal 13 sampai tanggal 18 kalian sudah mendapatkan bukunya. Bagi yang belum silakan segera menghubungi wali kelas untuk membeli bukunya ya. Untuk khusus mapel UN insya Allah kita ambil buku yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi kita ambil yang memiliki kualitas yang terbaik. Maka kita menggunakan buku Erlangga. Seperti itu. Nah, untuk semester 2 nanti kita menggunakan buku yang warna ini. Ada 2 ya. Untuk matematika ini ada 2 buku, semester 1 dan semester 2. Untuk sumber belajar kalian di rumah. Lalu, selain pakai buku, kalian juga bisa menggunakan internet, pakai Google, pakai aplikasi penunjang lainnya. Bisa menggunakan apa namanya? Bisa searching di Google misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada soal yang sulit atau mungkin bisa mencari materi, banyak sekali di sana. Silahkan. Kita terbuka untuk sumber belajar. Tapi tetap menggunakan buku ya untuk apa? Biar mata tidak kecapean ketika melihat layar. Nah, selanjutnya untuk penilaian nanti ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun rinciannya seperti ini ya. Untuk sikap itu yang kita nilai adalah kerjasama kalian, tanggung jawab kalian, dan keaktifan. Nah, kalau kerjasama dan tanggung jawab itu kan ketika tatap muka. Nah, ketika daring seperti ini, yang kita nilai adalah keaktifan kalian dalam pengumpulan nilai, dalam pengumpulan tugas, dalam bertanya itu akan kita nilai ya. Karena ketika kalian absen itu nanti akan ada waktunya. Kalian absen di jam berapa itu nanti akan ada tertulis di situ. Tidak bisa dibohongi.
Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai absennya itu di hari berikutnya. Diusahakan amal solih itu di hari itu, misalkan matematika ya hari Rabu, maksimal hari Rabu jam 12 malam, sehingga tidak terlambat. Lalu untuk pengetahuan, untuk penilaian pengetahuan nanti ada beberapa, yaitu penilaian harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun. Lalu untuk penilaian keterampilan nanti ada portofolio, praktek, dan proyek. Nah, nanti matematika ada keterampilan juga. Nah, insya Allah ini paham semuanya. Nanti kalian ketika mendapatkan rapot ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap itu dinilai, selain dinilai oleh guru matematika, kalian juga akan dinilai oleh guru PPKN dan guru agama. Tapi kalau pengetahuan dan keterampilan itu khusus oleh guru mapel masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk penilaian nanti seperti ini ya rumusnya. Pengetahuan, nilai sikap itu dinilai oleh guru mapel PPKN dan guru mapel agama. Dan sikap keaktifan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran. Nah, untuk penilaian pengetahuan ketika mendapatkan rapot itu sejatinya kalian dinilai oleh 3 nilai, yaitu 2 kali nilai harian ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS. Nilainya akan dibagi dengan 4, dijumlahkan dibagi dengan 4. Lalu untuk penilaian keterampilan nanti diambil dari nilai praktik, nilai proyek, dan nilai portofolio dibagi 3. Itu. Nah, selain itu untuk saat ini karena masa pandemi nanti kehadiran kalian juga akan dinilai presensi sebanyak 10%. Lalu kemudian nilai tugas 50%. Lalu untuk nilai PTS sebanyak 20%. Dan nilai PAS sebanyak 20%. Makanya saya menyarankan tugasnya itu supaya dikerjakan dengan baik. Tugasnya itu supaya dimaksimalkan sehingga bisa mendongkrak nilai-nilai. Karena misalkan nih, tugas nilainya 100, kalian akan mendapatkan nilai 50. Kemudian kehadiran kalian full, maka mendapatkan 10. Maka ya, kalian sudah pasti mendapatkan nilai 60. Baru nanti nilai PTS kalian berapa sama nilai PTS kalian berapa. Baru nanti dijumlahkan, nanti akan mendapatkan nilai raport kalian. Ini maka saya sarankan tugas dan kehadiran dimaksimalkan sehingga bisa maksimal nilainya. Minimal ya 100 lah uji matematika ya. Untuk KKM ya saya sosialisasikan sekarang. KKM kita untuk matematika ada 72. Jadi misalkan ada nilai yang di bawah 72, kalian harus remedi atau mengulang. Kalau nilai kalian pas 72, maka kalian lulus. Sudah lulus ya. Kalau nilai kalian di atas 72, berarti kalian juga lulus. Tetapi dengan memuaskan, karena di atas nilai KKM. Nah, kemarin disinggung di kurikulum, di paparan kurikulum bahwa ada 2 mapel apabila tidak KKM nanti akan tidak naik kelas. Jadi batasnya adalah 2 mapel. Misalkan kalian nanti tidak lulus matematika dan bahasa Indonesia, maka kalian tetap naik kelas. Tapi misalkan kalian tidak KKM ada di 3 mapel, maka sayang sekali, kalian tidak bisa naik kelas. Maka dari itu, diusahakan setiap mapel, apalagi dalam khususnya matematika, nanti bisa lulus semuanya dengan nilai 72 ya. Saya harap seperti itu semua. Saya harap yang nilainya 100 semua, tidak ada yang di bawah KKM. Selanjutnya untuk materi singkat. Nah, ini ada pangkat dan bentuk akar. Nah, ini membawahi 2 submateri, yaitu pangkat dan bentuk akar. Nah, pangkat sendiri itu ada sifat-sifatnya, kemudian ada operasi pangkatnya, kemudian nanti ada beberapa hal ketika berkaitan dengan pangkat. Lalu bentuk akar nanti dibagi oleh 2 submateri juga, yaitu operasi bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Nanti insya Allah akan saya upload di Google Form untuk presensi ya. Di situ untuk materi singkatnya, insya Allah kita lanjutkan besok minggu depan pada hari Rabu, tanggal berapa itu? Tanggal 5 ya insya Allah, tanggal 5 Agustus 2020. Kita akan mengupas tuntas mengenai materi
pangkat, dan bentuk akar. Ya. Untuk tugas pertama, nah Mas Solih nih, tugas untuk kalian. Tugas pertama kalian adalah yang pertama adalah foto buku catatan dan buku tugas yang sudah disampul. Ya, difoto dulu sebelumnya. Lalu yang kedua, mengisi presensi sekaligus upload foto tadi, upload foto buku catatan dan buku tugas tadi di Google Form yang sudah kami sediakan. Nah, untuk Google Form-nya nanti bisa kalian klik di bit.ly garing presensi mat 29 Juli. Nah, itu nanti untuk presensi dan upload tugas matematika kelas 9. Nama solihnya, saya tekankan sekali lagi, saya ingatkan bahwa upload tugas ini hanya 1 hari. Adapun setelah 1 hari, misalkan hari Rabu, jam 2, hari Kamis malam, jam 12:01, itu nanti linknya sudah ditutup. Jadi mohon nama solihnya, 1 hari itu bisa dimaksimalkan untuk menonton video ini. Lalu sekaligus upload yang ada di Google Form, ya, Mas Solih. Karena ini berkaitan dengan nilai kalian. Kalau kalian itu aktif dalam mengikuti channel YouTube kita, gitu, channel YouTube SMP Budi Utomo Surakarta, insya Allah kalian akan mendapatkan pemberitahuan, notif di HP atau di laptop kalian, sehingga tidak akan ketinggalan videonya. Mohon bisa di-subscribe, kemudian like dan komentar yang pantas. Jangan sampai kalian berkomentar tidak sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan adab. Nah, nanti kalian akan selalu menggunakan itu ya. Ya, nanti kalian akan menggunakan itu. Jadi mohon nama Solih selalu menggunakan YouTube, media sosial YouTube, kemudian Google Form untuk pengabsenan, dan sekaligus untuk komentar di YouTube-nya. Jadi jangan lupa di-subscribe, dan selain itu kalian juga akan diberi pembelajaran di Radio Konata. Radio Konata itu radio komunitas anak Surakarta. Nah, untuk jaringannya atau frekuensinya berapa, Pak? Untuk frekuensi Radio Konata yang rumahnya Solo bisa dicari di radio, di HP insya Allah ada ya. Silakan dibuka radio, lalu kemudian dicari frekuensi 100.6 FM. Itu nanti kalian akan mendapatkan Radio Konata. Untuk pembelajaran, insya Allah sudah di-share oleh wali kelas masing-masing ya. Kalau tidak salah, insya Allah setiap pukul 12.30 dimulai pembelajaran. Secara live yaitu diajar atau yang mengajar itu seluruh guru yang ada di kota Surakarta. Jadi entah itu SMP negeri maupun swasta, insya Allah nanti akan mengajar di Radio Konata itu di frekuensi 100.6 FM pukul 12.30 sampai nanti jam 14. Lalu selanjutnya, insya Allah akan ada wacana, nanti akan ada pemberitahuan dari sekolah. Nanti Radio Konata itu juga akan siaran pada malam hari. Insya Allah 6:30 habis maghrib, nanti sampai jam 8. Nanti kalian pantangi aja, dibuka radionya masing-masing, kemudian didengarkan. Nah, ini salah satu pendidikan berkarakter, bahwa kalian mendengarkan, gitu. Kemudian rajin sekolah, baik malam maupun siang, seperti itu. Nah, selain itu, apabila ada yang rumahnya di luar kota Surakarta, silahkan download aplikasi Solo Destination ya. Solo Destination itu Solo biasa, kemudian DESTINATION, Solo Destination di Play Store atau di App Store atau di Google Play ya. Di situ ada, silakan di-download, kemudian nanti akan ada di situ menunya ada radio. Nah, itu adalah Radio Konata. Nanti akan langsung terhubung ke Radio Konata. Insya Allah kuota juga irit, tidak banyak. Jadi nanti selain kalian menggunakan pembelajaran lewat media YouTube, nanti kalian akan diberi pembelajaran juga
di Radio Konata jam 12:30 dan insya Allah nanti akan ada tayangan jam 6:30. Ada siarannya. Dan di situ nanti kalian akan mendapatkan hadiah juga loh, jangan lupa. Di situ nanti akan ada hadiah berupa sepeda dan laptop. Ya, laptop ada banyak dan sepeda juga ada banyak. Silahkan diperebutkan dengan fair. Ya, dengan cara mungkin bertanya, mungkin dengan menjawab kuis atau mungkin dengan yang lain. Silahkan didengarkan. Ini kesempatan kalian mendapatkan reward dari Wali Kota Surakarta, Bapak F. Hadi Rudiatmo. Jadi ini silahkan berkolaborasi, silahkan didengarkan radionya dan didengarkan media YouTube-nya. Selain itu, kalian juga bisa belajar lewat media TV. Insya Allah di TVRI, di jam-jam SMP, insya Allah jam 10 ya, jam 10 sampai jam 11, nanti juga ada pembelajaran lewat media TVRI. Itu dari Kemendikbud. Insya Allah itu tugasnya, nanti diupload ya, jangan lupa. Di foto buku catatannya, kemudian presensi sekaligus upload di Google Form yang ada tertera di deskripsi. Itu merupakan tugas pertama kalian, nanti akan ada tugas-tugas berikutnya. Nah, selanjutnya ada, nah ini, seperti yang sudah saya sampaikan dulu, ya, bahwa masa depanmu bergantung dengan apa yang kamu lakukan pada hari ini. Kalau paribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, ini salah satu quote yang saya selalu ambil, saya selalu bawa di setiap pembelajaran, di setiap kesempatan, di setiap aktivitas saya. Bahwa apapun yang kita lakukan pada hari ini akan berimbas pada kemudian hari. Baik itu aktivitas yang positif akan kita ambil di kemudian hari mungkin yang positif juga. Kemudian apabila kita beraktivitas atau berkelakuan negatif, mungkin nanti juga akan mendapatkan sesuatu yang negatif pula. Nek cara Jawane sapa sing nandur bakale ngunduh, ya enggak? Nah, maka dari itu, kalau yang bahasa Indonesia, barang siapa yang menanam, maka pastinya akan memanen. Nah, ini, maka dari itu kalian sebagai siswa SMP, tanamlah yang baik-baik, ya. Jangan sampai menanam yang buruk. Berkata baik dengan teman, kemudian menjadi anak yang rajin, anak yang soleh, solehah, sehingga nanti kalian juga akan memanen sesuatu yang baik. Ini adalah harapan kami sebagai guru yang ada di SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya dan umumnya ya seluruh orang tua wali yang sudah menyekolahkan kalian di SMP Budi Utomo Surakarta. Insya Allah itu paparan kontrak belajar dari Ustadz Pak Danang. Ini ada tulisan Ibu ini Abi Danji. Nah, itu nama samaran saya ya. Jadi misalkan kalian nulis itu, nanti kalian akan mendapatkan saya di Google insya Allah. Nah, ini mau nama solihnya ditindaklanjuti dengan baik, dan pesan saya selalu jaga kesehatan, jadilah anak yang soleh-solehah, dan yang terakhir tadi, masa depanmu bergantung dengan apa yang kamu lakukan pada hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga Allah tansah pada manfaat, lancar, dan barokah. Saya tunggu ya, Ustadz tunggu di sekolah besok di bulan Januari. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali lewat media YouTube dengan menggunakan video ini. Insya Allah besok pekan depan di hari Rabu tanggal 5 Agustus. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.